Selamat pagi teman-teman, terima kasih telah hadir dalam kebaktian Tunas Remaja pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kebaktian Tunas Remaja pada pagi hari ini, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Pastinya masih dalam perlindungan Tuhan Yesus ya, masih bisa merasakan kesehatan keluarga dan orang-orang di sekitar. Sebelum kita memulai kebaktian Tunas pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan dari lagu pertama yaitu Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, sebelum kita melanjutkan kebaktian Tunas Remaja pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam seminggu ini. Kami bisa melakukan aktivitas kami meskipun terbatas, tapi dengan penyertaan-Mu kami dapat melakukannya dengan baik Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan kebaktian Tunas Remaja ini, kiranya Engkau berkati hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, karena selanjutnya kita akan menerima firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan kita juga akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu Di Jalan Hidupku. Ada sobat yang setia,
selanjutnya kami persilakan Pak Victor untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat. Meskipun kita masih di tengah suasana pandemi, saya percaya adik-adik dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bersama keluarga tercinta. Adik-adik, untuk pagi ini saya akan bawakan renungan dengan tema judulnya Belajar Memupuk Kepedulian kepada sesama. Sebelum kita masuk dalam renungan pagi ini, mari kita tundukkan kepala, masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu yang Maha Kudus, begitu besar kuasa-Mu dan kasih setiamu pada kami, rahmat-Mu selalu baru kepada kami semua setiap pagi. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu, atas kesehatan, sukacita, damai sejahtera kepada kami, juga adik-adik di rumah yang menyaksikan siaran ini. Kami akan masuk dalam firman, kiranya Engkau sendiri akan mengurapi hamba-Mu ini, dapat menyampaikan firman dengan baik, juga berikanlah adik-adik yang mendengarkan hati yang terbuka, agar kami belajar sesuatu pada pagi hari ini. Kami serahkan jam pada dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami menaikkan doa yang keluar sempurna ini. Amin. Adik-adik, bacaan pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12, ayat 9 sampai 12. Kalau adik-adik di rumah ada Alkitab, silakan dibuka. Saya ulangi, surat Roma, pasal 12, ayat 9 sampai 12. Sudah ketemu semua? Saya bacakan ya. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 12. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Adik-adik, memang peduli pada sesama dan belajar untuk mengasihi sesama kita itu sepertinya mudah ya, mudah diucapkan. Kita mungkin sering mengucapkan, ayo belajar peduli, tapi kalau suruh melaksanakan sendiri, mungkin tidak begitu mudah ya, karena kita tahu dunia ini mengajarkan kita untuk memupuk yang terbaik, yang terbanyak untuk diri sendiri. Benar enggak? Jadi sejak kecil kita diajari prinsip ekonomi, harus berusaha mencapai keuntungan atau laba sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Jadi kesimpulannya, bahasa gaulnya enggak mau rugi ya. Nah itu budaya orang modern ya, semuanya dihitung dengan ekonomi, nggak mau rugi. Bahkan kadang-kadang sama teman, sama sahabat baik, nggak mau rugi juga ya. Jadi kalau teman misalkan pinjam 5.000 ya besok harus kembali kalau bisa 10.000. Jadi kadang-kadang kita berhitung dengan berteman, bersahabat, bahkan untuk peduli pada sesama yang berkurangan, kita merasa enggan. Yaitulah saya kira budaya modern yang begitu mendorong kita begitu komersial, segala satu dihitung dengan materi, dan diajar bahwa semuanya untuk diri sendiri. Kita belajar untuk selalu egois ya, sehingga kita lupa bahwa semua berkat ini dari Tuhan. Jadi kita mesti bersyukur bahwa sebagai orang Kristen kita percaya bahwa semua berkat yang adik-adik terima, yang saya juga terima, atau yang melalui orang tua adik-adik,
bisa menyekolahkan dan sebagainya, itu semuanya berkat karunia dari Tuhan. Jadi bekerja memang boleh, tapi kita mesti mensyukuri bahwa pada akhirnya berkat rezeki itu dari Tuhan. Jadi sebagian kita mesti belajar untuk sisihkan untuk pekerjaan gereja, juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau misalkan adik-adik ada lihat orang yang atau anak yang mungkin pakainya sudah robek-robek, terus adik-adik melihat ukurannya pas sama dengan ukuran baju adik-adik, ya tidak ada salahnya pulang ke rumah, lihat di lemari kalau ada pakaian bekas yang masih layak pakai, bagikan. Ya tidak harus semua, kalau satu lemari dikeluarin semua dibagikan, ya nanti adik-adik dimarahin sama orang tua. Jadi bukan begitu, tapi maksudnya belajarlah untuk berbagi dan peduli. Kalau misalkan pulang dari sekolah bawa uang misalkan 20.000 untuk jajan sama pulang, nah terus kemudian di jalan ketemu orang yang sepertinya sangat membutuhkan dan belum makan 2-3 hari, ya enggak usah semua dikasih, mungkin 10.000 sudah cukup jika adik masih punya uang 10.000 untuk jajan. Jadi berbagi itu yang wajar, artinya untuk diri sendiri juga perlu kita menyisihkan, tapi juga untuk orang lain yang membutuhkan kita belajar untuk punya hati. Nah, Rasul Paulus mengajarkan kita, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kita mesti belajar untuk melihat sesama kita sebagai saudara yang mungkin kita perlu tolong kalau memang kita memungkinkan untuk menolong. Kalau tidak memungkinkan ya nggak apa-apa. Terus ada satu kalimat yang baik di Ulangan 23 bahwa Tuhan itu sejak perjanjian lama sudah mengajarkan umatnya untuk belajar untuk berbagi. Jadi bukan hanya di perjanjian baru, sejak perjanjian lama pun diajar. Kalau ada baca nanti Ulangan 23 dibaca sendiri ya. Saya akan sampaikan intinya aja bahwa Tuhan memberikan peraturan bahwa hasil tanah itu boleh dikelola, boleh dimakan hasilnya selama 6 tahun. Lalu pada tahun ke-7 itu Tuhan mengajarkan biarkan hasilnya untuk orang-orang miskin yang tidak punya tanah. Jadi meskipun mungkin itu praktek yang jarang sekali atau bahkan tidak pernah kita jumpai di dalam dunia modern, tapi itu sebenarnya cara Tuhan memberikan suatu Taurat atau peraturan yang berkeadilan. Jadi mengajarkan bagaimana berbagi kepada sesama melalui hasil panen, hasil tanah. Tahun ke-7 itu untuk orang-orang yang tidak memiliki tanah. Sehingga harapannya meskipun orang-orang yang miskin itu selama 6 tahun mungkin mereka tidak punya tanah untuk digarap, tapi pada tahun ke-7 mereka dapat memungut hasil panen meskipun bukan panen mereka. Jadi Tuhan senantiasa mengajak kita untuk sadar bahwa baik tanah, baik bumi, air, juga udara ini, coba ada berpikir ya, kalau kita membayangkan Tuhan misalkan beri hitung-hitungan, misalkan ada tiap pagi ini menghirup udara ini berapa kali 1 menit. Saya kira nggak bisa dihitung ya. Terus coba dibandingkan kalau ke rumah sakit, terus tabung oksigen tuh kalau habis 1 hari 1 tabung itu berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Jadi Tuhan itu tidak pernah berhitung. Tuhan begitu murah hati. Jadi ada ayatnya bahwa kita pun sebagai anak Tuhan juga belajar untuk murah hati. Jadi itu suatu pelajaran dari Tuhan Yesus juga, bahwa jadilah murah hati sama seperti Bapa juga murah hati. Jadi itu yang kita bisa pelajari dari surat Paulus di Roma dan juga Ulangan 23. Sebagai ayat penutup saya bacakan dari ayat 12 tadi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Jadi dalam konteks situasi kita yang sedang
mengalami banyak tantangan, baik pandemi, juga mungkin masalah ekonomi yang agak lesu dan sebagainya, kita masih belajar bersukacita dalam pengharapan dan sabar dalam kesesakan. Jadi kita mesti bersabar, kita yakin bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar dan perlindungan pada anak-anaknya, terutama anak-anak Tuhan yang senantiasa mau bergaul karib dengan Tuhan. Jadi pesannya, hendaklah kita senantiasa belajar hidup dengan penuh syukur, belajar berbagi, dan hiduplah bergaul karib dengan Tuhan seperti Henok, Nuh, Abraham, Daud, dan sebagainya, sehingga kita betul-betul menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri ya. Diri sendiri ya, kalau misalkan mau dengerin musik atau mau apa, mau ke kafe atau ngopi ya, boleh-boleh aja, tidak dilarang, tapi kita masih mendahulukan bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Belajarlah hidup bergaul karib dengan Tuhan, karena itulah yang nanti akan menjadi tabungan kita kelak di surga. Selamat pagi, semoga renungan ini berguna bagi adik-adik sekalian. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Terima kasih kepada Pak Victor karena telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tadi dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Pak Victor. Selanjutnya, sebelum kita menutup kebaktian Tunas Remaja pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah. Terima kasih untuk teman-teman sekalian karena telah mengikuti kebaktian Tunas Remaja pada pagi hari ini. Kiranya kita dapat bertemu lagi di kesempatan kebaktian Tunas Remaja di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman, tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati. Amin.